prinsip dalam perencanaan Islam. Pendidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem masyarakat yang merupakan institusi sosial, di mana manusia seperti individu menjadi anggota masyarakat, menjadi bidang gegerapahnya. Dalam sistem masyarakat terdapat sistem yang lain seperti agama, ekonomi, politik, dan lain-lain yang memiliki sumber masing-masing dalam rangka pembangunan bangsa. Yang pertama ada hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi. Demografi secara etimologi kebahasaan berasal dari bahasa Latin kata lain, terdiri dari dua kata yaitu demos dan graphian. Demos artinya penduduk dan graphian berarti catatan. Bahasa tentang sesuatu. Secara etimologi, makna demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Secara etimologi, berdasarkan ilmu pengetahuan, pengertian demografi tidak sesederhana seperti dalam perspektif etimologi. Kata demografi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk. Demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu Yunani, yaitu demos yang berdiri rakyat atau penduduk, dan graphian yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan imigrasi. Yang kedua ada hubungan aspek perencanaan sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal dua istilah penting yang saling menghubungkannya, yaitu sosial dan ekonomi. Masyarakat adalah lingkungan sosial. Pengertian lingkungan sosial adalah semua orang yang mempengaruhi orang lain itu sendiri, termasuk cara pergaulan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Masyarakat atau lingkungan sosial yang menjadi fokus hubungan sekolah dan masyarakat adalah lingkungan sosial yang mencakup manusia dan kebudayaannya. Selain itu juga ada ekonomi. Masyarakat juga hubungannya dengan perencanaan pendidikan. Umumnya, masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil atau di bawah rata-rata, mereka berupaya hasil dari pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah, mereka lebih terarah kepada mempengaruhi kebutuhan pokok yang layak seperti makanan, pakaian, membangun rumah, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan, mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan, termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itulah gambaran dinamika ekonomi masyarakat. Menurut Purwanto pada tahun 1990, yang pertama ada hubungan eduktif, hubungan kerjasama dalam hal mendidik antara guru dan orang tua. Yang kedua ada hubungan kultural, adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga ada hubungan institusional, adalah hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain dengan kepala pemerintah setempat. Dan di sini juga ada beberapa modal pendekatan perencanaan pendidikan. Hubungannya dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama ada pendekatan kebutuhan sosial. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial oleh para ahli disebut pendekatan yang bersifat tradisional, karena berfokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih mendekatkan pada yang pertama ada tercapainya pemenuhan kebutuhan
atau tuntunan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Yang kedua ada pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan polusi usia sekolah atau tuna aksara atau disebut buta huruf. Dan yang ketiga ada pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, dari kebodohan, dan dari kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan kebutuhan sosial ini biasanya dilakukan pada negara-negara yang baru meraih kemerdekaan dari penjajahan, dengan kondisi masyarakat pribumi yang belakang pendidikannya dengan kondisi sosial ekonominya. Dan yang kedua ada pendekatan ketenaga kerjaan. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output. Yang kedua ada pendekatan ketenagakerjaan. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output atau lulusan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntunan atau keterserapan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Apabila pendekatan ini dipakai oleh para penyusun perencanaan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada melakukan kajian atau analisis tentang beragam kebutuhan yang diperlukan oleh dunia kerja yang ada di masyarakat secermat mungkin. Ini kedua, ada melakukan kajian atau analisis tentang beragam bekal pengetahuan yang keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik, terutama pada masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini berorientasi pada konsep invest in human capital, investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini sering disebut pendekatan untung rugi. Di antaranya ciri-ciri pendekatan ini adalah yang pertama ada pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis. Nah, yang kedua ada pendekatan ini didasarkan pada asumsi. Yang kedua ada asumsi bahwa kualitas layanan pendidikan akan menghasilkan output yang baik dan secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terus juga sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional